Oke, nah jadi kita sudah belajar larutan ideal, ya kan? Nah, kita sudah belajar juga larutan non ideal. Nah, kita belajar juga hukum Raoult, hukum Henry, ya, perbedaan antara larutan ideal dengan larutan non ideal. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, ini dibagi dua nanti ya. Nah, hari ini yang kita fokus itu ke kenaikan titik didih, ya, kenaikan titik didih dan kenaikan titik uap. Nah, minggu depan kita masuk ke penurunan titik beku dan osmosis. Ya, jadi ada 4 itu, ada 4 sifat koligatif, yaitu kenaikan titik uap, kenaikan titik didih, nah baru penurunan titik beku dan osmosis. Ya. Nah, bahan hari ini saya ambil dari Atkins ya. Atkins edisi ke-19. Nah, jadi kalau definisinya ya berdasarkan definisi sebenarnya koligatif ini, sifat koligatif ini adalah sifat fisik ya. Sifat fisik karena kan tadi kan kalian bisa secara nggak langsung sudah tahu bahwa ya kenaikan titik didih, kenaikan titik uap, penurunan titik beku dan osmosis. Nah, ini semua adalah sifat fisik. Nah, sifat fisiknya ini bergantung kepada berapa jumlah dari partikel yang terlarut. Nah, dia tidak bergantung pada identitas kimia. Ya, identitas kimia. Nah, jadi makanya koligatif itu ya sebenarnya berasal dari kata koleksi. Ya, koleksi, koligatif, koleksi. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau koligatif ini, sifat koligatif ini bergantung pada jumlah partikel yang terlarut. Ya. Nah, baru jenis-jenisnya, sorry saya tadi bilang kenaikan tekanan uap, penurunan tekanan uap, ya, kenaikan titik didih, depresi titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, keempat jenis dari sifat koligatif ini, ya, ini merupakan sifat dari koligatif dan dia tidak bergantung kepada jenis dari senyawanya, tapi bergantung kepada jumlah, ya, jumlah dari zat terlarutnya. Nah, bagaimana kalau larutan encer? Nah, larutan encer itu ya sekali lagi bahwa sifat koligatif ini hanya bergantung pada jumlah partikel yang ada, bukan pada identitas dari senyawanya. Ya. Nah, jadi ada beberapa asumsi tentang sifat koligatif ini. Yang pertama, misalnya kita asumsikan pelarutnya kita lambangkan dengan A, baru ada zat terlarut B. Nah, kita buat asumsi bahwa si zat terlarut B ini dia tidak mudah menguap. Nah, berarti ketika tidak mudah menguap, kita naikkan pun temperaturnya, dia tidak akan berubah dari fase larutan ke fase uap. Nah, jadi berarti kalau si zat terlarutnya ini tidak mudah menguap, otomatis dia tidak berkontribusi pada uapnya, tekanan uapnya. Nah, berarti tekanan uap itu kontribusinya hanya dari pelarut. Ya. Ini asumsi pertama kalau misalnya si zat terlarut B ini tidak mudah menguap. Nah, asumsi kedua misalnya ada zat terlarut, nah tapi dia tidak larut dalam pelarut padat. Nah, kan ini tadi kalau kalian ingat di introduction yang pertama itu ya bahwa larutan itu tidak hanya melulu cairan ya. Gas itu juga bisa kita sebut sebagai larutan. Intinya pasti dia ada pelarut dengan zat terlarut, tetapi fasenya itu tidak melulu harus dalam bentuk cairan. Nah, untuk asumsi kedua ini bagaimana jika zat terlarutnya itu
tidak larut dalam pelarut padat. Nah, berarti pelarut padat murninya itu bisa kita pisahkan dari zat terlarut ketika misalnya si larutan itu dibekukan, ya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau seperti ini? Yang terjadi itu dia ini cukup drastis dia ya, cukup drastis ya. Nah, nanti karena ada seperti ini, nah nanti banyak proses-proses matematika yang harus kita kerjakan, ya. Oke. Nah, sekarang fitur dari sifat koligatif ini. Nah, fitur dari sifat koligatif ini yang pertama adalah pengurangan potensi kimia. Ya, jadi kalau ada zat terlarut, ya, akibatnya potensi kimia dari pelarut tersebut akan berkurang, ya. Itulah fitur pertamanya. Nah, masuk kita ke sini. Ya, jadi kalau untuk larutan ideal, ya, ingat dia memenuhi hukum Raoult, ya. Nah, karena dia memenuhi hukum Raoult, berarti tekanan uap dari si pelarut, ya kan, tekanan uap dari larutan sama dengan fraksi mol dari si pelarut dikali tekanan uap dari pelarut murni, ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita tambahkan zat terlarut? Nah, berarti kalau kita tambahkan zat terlarut, si potensial dari pelarut murni ini akan berkurang, ya, akan berkurang karena penambahan zat terlarut. Nah, jadinya potensi kimia yang baru, ya, setelah pengurangan potensial kimia adalah mu A sama dengan mu A dari pelarut murni, ya, ditambah RT ln fraksi mol A, ya. Nah, si fraksi mol A ini kan pasti dia lebih kecil dari 1, ya kan? Ingat kalau fraksi mol itu kan itu dari jumlah mol A dibagi jumlah mol total, ya kan, itu formulanya. Nah, berarti otomatis si fraksi mol ini kan dalam bentuk pecahan, ya, pecahan. Nah, kalau kita tarik nilai ln dari pecahan pasti nilainya negatif. Nah, makanya di sini si nilai ln ini dia adalah negatif, ya, negatif. Nah, baru sekarang kita lihat apakah ada hubungan antara zat terlarut dan potensi kimia. Nah, ternyata kalau misalnya kita punya pelarut padat, ya kan? Nah, tidak akan ada pengaruh langsung antara zat terlarut pada potensi kimia fase uap dan pelarut padat. Nah, jadi kalau dia dalam fase uap dan fase padat, itu tidak ada dia pengaruh dari potensi kimia tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita punya pelarut padat, nah, zat terlarutnya itu tidak muncul dalam fase uap maupun padatan. Ya, tidak muncul dia. Ya, makanya di sini sebenarnya tidak ada pengaruh langsung antara zat terlarut pada potensi kimia uap pelarut dan pelarut padat. Nah, jadi potensi kimia itu seperti apa terjadi? Terjadi itu kalau ada kesetimbangan. Ya, begitu ada kesetimbangan antara cairan dan uap, ya kan? Pada suhu yang lebih tinggi, nah berarti ini titik didih dinaikkan. Nah, jadi kenaikan titik didih itu karena ada pengurangan potensi kimia pelarut. Nah, pada fase apa? Pada fase cairan dan uap. Nah, sementara kalau titik beku ini, kan titik beku itu bisa penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini terjadi kapan? Terjadi pada saat terjadinya kesetimbangan padat dan cair pada suhu yang lebih rendah. Nah, akibatnya titik beku itu diturunkan.
Ya, diturunkan. Nah, jadi makanya berarti kenaikan titik didih atau penurunan titik beku, nah itu ada kaitannya dengan pengurangan potensi kimia. Ya, pengurangan potensi kimia. Nah, kita lihat ini. Coba kalian perhatikan grafiknya ini. Apa yang kalian lihat dari grafik ini? Y-nya apa? Y-nya ini. Y-nya apa ini? Potensial Potensial kimia. kimia. Inilah potensial kimia itu, potensi kimia ini. Nah, sementara si X-nya adalah suhu. Ya, ada suhu. Nah, baru kalian lihat di sini kan, yang garis yang ini, yang warna biru muda gitu ya, itu pure liquid atau pelarut murni. Ya, sementara yang warna merah ini adalah larutan. Ya, larutan. Berarti yang merah ini zat terlarut dan pelarut murni itu sudah dicampurkan ya, sudah bercampur. Nah, kalian lihat di sini kan pada yang ini ya kan, pada yang biru ini titik didihnya, titik bekunya adalah di sini. Ya. Nah, titik bekunya adalah di sini. Tetapi ketika kita gambar grafik dari larutan, ya kan? Nah, baru kita tarik ke bawah, ya. Nah, ini kan dia larut padatan kan, padatan. Nah, ini vapor, ya kan? Ini vapor. Nah, jadi ini pertemuan antara padatan dengan garis pure liquid ini itu adalah titik beku. Ya, titik beku. Ini kan dia padatan. Nah, ini kan dia yang murni. Nah, pertemuannya ini kalau kita tarik ke bawah, nah itulah titik beku dari si pelarut murni. Nah, begitu kita sudah campurkan zat terlarut, apa yang terjadi? Kita tarik lagi nih, ya kan? Kita tarik garis ini, kita tarik ke bawah. Nah, menurun titik bekunya. Ya, menurun. Nah, ini berarti kita tahu bahwa karena ada, ini kan dia di sini potensial kimianya. Nah, sementara ini di sini potensial kimianya. Ya. Kita tarik ini kan. Oke. Nah, ada penurunan potensial kimia, ya kan? Nah, makanya ada perubahan dari titik beku. Ya. Nah, sama juga dengan titik didih. Nah, kalau titik beku itu kan dari fase cair berubah jadi fase padatan, ya kan? Nah, sementara kalau kita berbicara titik didih itu kan dia berarti dari fase cair berubah jadi fase uap. Nah, makanya di sini yang kita cari itu adalah pertemuan si liquid ini, apakah liquid larutan ataupun liquid yang murni, dengan garis dari vapornya. Nah, ternyata garis vapornya seperti ini. Nah, pertemuannya ini tarik ke bawah. Nah, inilah dia titik didih. Titik didih dari pelarut murni. Ya kan? Nah, kita cari lagi nih pertemuan dengan si vapor antara garis merah ini dengan garis hitam. Nah, ini dia. Nah, ternyata di sini dia adalah kenaikan titik didih. Ya. Kenapa terjadi kenaikan titik didih? Karena ini potensial kimianya berkurang. Ini kenapa terjadi penurunan titik beku? Karena potensial kimianya bertambah. Jadi untuk titik didih, potensial kimianya itu berkurang. Untuk titik beku, potensial kimianya itu adalah tambah, ya, bertambah dia. Nah, itulah perbedaan antara titik beku dengan titik didih, ya. Nah, jadi berarti di sini
penurunan potensi kimia cairan memiliki efek yang lebih besar daripada titik didih. Nah, kalian lihat di sini kan efeknya lebih besar kan? Karena dia ini kan gradiennya, ya kan? Lebih besar vapor daripada solid. Nah, makanya di sini kalau di sini ada penurunan, ada kenaikan penurunan titik beku, tetapi nggak drastis dia. Nah, kalau kita bandingkan ini kan gradien antara garis ini dengan gradien garis ini lebih drastis gradien garis yang ini. Ya, jadi itu perbedaan antara kenaikan titik didih dengan penurunan titik beku. Ya, nah, jadi sekarang kita mau melihat bagaimana asalnya si potensi kimia ini secara molekuler gitu ya. Kalau misalnya kita lihat penurunan potensial kimia ini, kita sebenarnya nggak kita lihat ada interaksi energi ya antara partikel terlarut maupun pelarut gitu ya. Tapi ini tidak ada kalau misalnya terjadi dalam larutan ideal. Nah, ingat apa waktu itu salah satu ciri dari larutan ideal yang kaitannya dengan entalpi? Kalau larutan ideal itu entalpinya berapa? Entalpinya 0, Mem. Nah, entalpinya 0 kan. Jadi makanya kalau kita berbicara larutan ideal ya, nggak akan bisa kita melakukan penurunan potensial kimia dari interaksi energi. Ya. Nah, jadi itu kalau kita berbicara larutan ideal. Nah, berarti misalnya kalau kita nggak bisa lihat efek entalpi, berarti kita harus melihat dari efek entropi. Berarti kalau misalnya ada zat terlarut yang ditambahkan, nah berarti zat terlarut itu kontribusinya itu kepada entropi pelarut. Nah, kalau misalnya ada tambahan entropi pelarut, akibatnya apa? Berarti lebih tidak mungkin, lebih kecil kemungkinannya si zat terlarut ini membentuk uap. Ya, jadi lebih kecil kemungkinannya si larutan ini membentuk uap. Ya, nah berarti kalau misalnya lebih kecil membentuk uap, apa yang terjadi? Berarti tekanan uapnya turun. Nah, kalau tekanan uapnya turun, berarti titik didihnya tinggi. Nah, jadi makanya penurunan tekanan uap, tetapi kenaikan titik didih. Ya, kenapa? Karena dari sini kan kita tahu tadi, berarti kalau ada zat terlarut hadir berarti entropinya ada kontribusi entropi tambahan. Nah, akibatnya kalau ada kontribusi entropi tambahan, lebih sulit si larutan tersebut membentuk uap. Nah, kalau lebih sulit membentuk uap, otomatis kan tekanan uapnya turun, ya kan? Nah, berarti kalau tekanan uap turun, nah berarti titik didihnya akan meningkat. Nah, titik beku pun seperti itu, ya. Kalau titik beku itu berarti kan kita melihat bagaimana keacakan molekuler dari larutan ini. Berarti kan misalnya kalau mau berubah dari proses larutan menjadi padatan, ya kan? Kalau ada zat terlarut itu berarti kan ada tambahan entropi, ya, ada tambahan entropi. Nah, berarti lebih susah dia berubah dari fase cair ke fase padat. Nah, karena dia lebih susah, lebih dibutuhkan energi, akibatnya dibutuhkanlah suhu yang lebih rendah agar si padatan tersebut terbentuk. Nah, karena dibutuhkan suhu yang lebih rendah, makanya di sini titik bekunya diturunkan, gitu ya. Nah, inilah penurunan titik beku, ya. Nah, berarti di sini kan kalau kita mau melakukan perhitungan kenaikan titik didih ya dan penurunan titik beku, yang perlu kita lakukan adalah kita mencari di mana berapa suhunya pada tekanan 1 atm. Nah, jadi titik didih dan titik beku ini kita harus tentukan pada tekanan 1 atm. Nah, ya.
tekanan 1 atm. Nah, berarti tekanan 1 atm kapan? Ketika fase pelarut murni ini atau pelarut padat ini memiliki potensi yang sama dengan pelarut dalam larutan. Contohnya, misalnya kita punya benzen dan air, gitu ya. Nah, kita mau menentukan kenaikan titik didih ini adalah kita mencari suhu di mana pada tekanan 1 atm, ya, si air tersebut, ya, sama potensi kimianya dengan campuran air dan benzen. Nah, demikian juga ini. Si pelarut padat murni ini berarti si air dalam bentuk padatan itu sama potensi kimianya dengan air dan benzen. Air dalam campuran air dan benzen. Ya, nah, berarti itulah yang kita sebut di sini kenaikan titik didih atau depresi titik beku ini, kita sebutlah di situ dia suhu kesetimbangan yang baru. Nah, berarti itu suhu kesetimbangan yang baru adalah pada saat 1 atm. Nah, jadi harus tekanannya itu kita buat konstan pada 1 atm. Nah, disitulah kita dapat suhu yang baru yang bisa merupakan titik didih baru atau titik beku baru. Ya. Nah, ini gambarnya. Nah, kita lihat. Ya, ini tekanan uap cairan murni. Nah, jadi kita mau melihat tekanan uap cairan murni, ya. Nah, ini dia adalah tekanan uap cairan murni. Sementara ini tekanan uap dari larutan, ya kan lihat dan apa bedanya antara ini? Antara A dan B ini apa beda gambarnya? Apa bedanya? Coba kalian perhatikan apa bedanya? Titik-titik yang memang warna hijau itu. Ini kan ada titik-titik warna hijau, ya kan? Sementara di sini nggak ada. Makanya di sini kita sebut yang ini adalah tekanan uap pelarut murni. Sementara ini tekanan uap dari pelarut pada larutan. Ya. Nah, ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita bandingkan yang ini kan nggak ada gangguan. Kalau misalnya si kotak-kotak ini berubah, ya ini kan misalnya dia dalam fase cairan, ya kan? Ini dalam fase uap. Nah, ketika misalnya si kotak-kotak ini mau berubah jadi fase uap, ya kan? Tidak ada hambatan. Tetapi begitu sudah ada zat terlarut ini, ya kan? Agak susah misalnya kalau yang di sini mau pindah ke sini, ya kan? Karena ada hambatan. Nah, berarti karena timbul gangguan itu, dibutuhkanlah energi mungkin memindahkan ini supaya yang di sini bisa pindah, gitu kan? Nah, karena itu makanya dia turunlah tekanan uapnya, gitu ya. Nah, jadi makanya inilah gambaran di mana ini dia murni. Nah, ini adalah larutan, ya, larutan. Nah, jadi ketika zat hijau ini, ya kan, kotak hijau ini, zat terlarut ini ada, susah yang ini bergerak, ya kan? Nah, karena susah bergerak kan berarti mungkin tadinya di sini 80% lah yang kotak-kotak ini bisa berpindah dari fase ini ke sini, ya kan? Nah, tapi karena ada gangguan ini, ya kan, berkurang kan, setidaknya yang di sini dia nggak bisa berpindah ke situ. Yang di sini nggak bisa dia berpindah. Yang ini nggak bisa berpindah dia. Jadi tidak terlalu leluasa lagi yang si pelarut ini berpindah dari fase cair ke fase uap. Nah, karena ada gangguan itu, makanya tekanan uapnya menurun ketika sudah ditambahkan zat terlarut. Ya. Nah, berarti kesetimbangan itu, ya kan, ingat kalau definisi titik didih itu, ya, berarti harus ada kesetimbangan antara uap dari pelarut dan pelarut dalam larutan, ya,
pada 1 atm. Nah, jadi berarti kalau kayak gini tadi kan ada gangguan, berkurang tekanan uapnya di sini, berarti kan dibutuhkan energi yang lebih besar agar memindahkan ini, ya kan, memindahkan ini supaya semakin banyak berubah menjadi uap, ya kan? Akibatnya tekanan titik didihnya jadinya naik, ya. Nah, itulah sifat dari koligatif, ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada kaitannya, ada potensial kimia yang berkurang, kan? Nah, seperti ini keseimbangannya. Misalnya kita lihat persamaan 1 ini, ya kan? Ini adalah tekanan uap pada fase gas, potensial kimia pada fase gas. Nah, sementara yang ini potensial kimia pada fase cairan, ya, pada fase cairan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan potensial kimia dari uap murni. Nah, terus kalian harus buat catatan bahwa yang ini semua terjadi pada 1 atm. 1 atm, ya. Nah, jadi mu A pada fase gas, potensial kimia pada fase gas sama dengan potensial kimia pada fase cairan ditambah RT ln XA, fraksi mol A, ya. Nah, inilah kesetimbangan pada suhu di mana terjadinya kenaikan titik didih. Nah, jadi titik didih normal itu berarti kalau misalnya akibat dari ini, apa yang terjadi? Yang terjadi berarti titik didih dari pelarutnya itu harus kita naikkan. Ya, titik didih normal pelarutnya harus dinaikkan ketika sudah ada zat terlarut di dalam larutan tersebut. Ya. Nah. Oke, nah ini kita lihat ini. Ya kan? Apa dari gambar ini apa yang kalian perhatikan di sini? Dia ada A fase gas, ya kan? Nah, di sini ada A fase cair ditambah B. B tadi apa? B tadi apa? Zat terlarut, Mem. Nah, B zat terlarut, ya kan? Nah, berarti di sini kalian lihat potensial kimia dari A murni, nah, tapi fase gas. Nah, kita bandingkan dengan potensial kimia A pada larutan, ya. Tetapi dia fasenya apa tadi? Cair, ya. Nah, cair. Nah, ini harus ada kesetimbangan antara potensial kimia ini, yang 2 ini, agar kita bisa menentukan titik didih dari larutannya. Nah, tapi akibatnya karena ada si B ini, ya kan, lebih susah dia berubah menjadi fase uap, sehingga si titik didihnya itu harus naik, ya, harus ada kenaikan dari titik didihnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Mem. Tidak ada? Oke. Nah, ini kalau bisa kalian keluarkan pensil, ya kan? Keluarkan pensil karena kita akan melakukan penurunan rumus, ya. Jadi lebih bagus kalau kalian sekalian coba gitu penurunan rumusnya, ya. Nah, jadi ini kita berusaha melakukan penurunan rumus dari formula kenaikan titik didih, ya. Nah, berarti kalau misalnya dari tadi yang kita dengar itu ada potensial kimia, ya kan? Nah, baru ada fraksi mol. Nah, berarti hal yang perlu kita turunkan dari penurunan, yang kita butuhkan dari penurunan rumus ini adalah kita harus tahu potensial kimianya. Nah, kita harus tahu fraksi molnya, baru kita bisa melakukan penurunan rumusnya, ya. Nah, di sini kan titik awalnya adalah kesetimbangan.
Ya, kesetimbangan dari potensi kimia pelarut dalam fase cair dan uap. Nah, ini kan tadi kan kita lihat kan, ini potensial kimia dalam fase uap, ini potensial kimia dalam fase cair. Nah, di sini potensial kimianya murni dia. Murni. Nah, sementara di sini potensial kimianya adalah potensial kimia si pelarut ini di dalam larutan. Jadi ada campuran zat terlarut. Nah, jadi untuk melakukan penurunan rumus tersebut, kita harus perhatikan kesetimbangan antara potensi kimia pelarut dalam fase cair dan fase uap. Ya. Nah, nanti ada 5 tahapan yang perlu kita catat. Ya. Ada 5 tahapan yang perlu kita catat. Nah, tahapan yang pertama, ya kan, kita harus kaitkan si Ln ini, ya, natural logaritma fraksi mol A ini ke energi Gibbs. Energi penguapan Gibbs. Nah, energi penguapan Gibbs ini kita lambangkan dengan delta VAP G. Ya, delta VAP G. Nah, kan tadi apa tadi? Kalau misalnya penguapan itu, proses penguapan itu berarti potensial kimianya ada kesetimbangan antara potensial kimia pada fase gas dan fase cair, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan Ln XA, ya, fraksi mol A itu sama dengan potensial kimia si A dalam fase gas dikurang potensial kimia A dalam fase larutan dibagi RT. Nah, ini sama dengan energi penguapan Gibbs dibagi RT. Ya. Nah, si delta VAP G ini, ya, berarti energi penguapan Gibbs ini kita sebut juga energi molar Gibbs dari pelarut murni A. Berarti ini konstanta dia, ya, konstanta. Karena biasanya dari buku-buku juga ditentukan gitu berapa nilainya, ya. Nah, inilah tahapan pertama, ya. Oke, coba kalian catat pelan-pelan. Jadi Ln XA sama dengan potensial kimia A pada fase gas dikurang potensial kimia A pada fase larutan dibagi RT, ya, sama dengan energi penguapan Gibbs dibagi RT. Nah, energi penguapan Gibbs ini merupakan konstanta, ya. Berarti nilainya konstan gitu. Oke. Sudah ya? Udah catat nih, ya? Udah, Mem. Nah, sekarang si Ln XA ini bagaimana kalau kita turunkan? Ya, kita turunkan mengikuti persamaan Gibbs-Helmholtz. Nah, persamaan Gibbs-Helmholtz itu adalah kita menurunkan si energi molar Gibbs ini terhadap suhu. Nah, dia ini pada tekanan konstan. Tadi kan kita selalu juga berbicara tekanannya harus berapa tadi? 1 ATM. 1 ATM. Nah, 1 ATM. Nah, ini sama dengan negatif H dibagi T pangkat 2. Nah, berarti ini kan kita yang harus kita kerjakan berarti dln XA dibagi dt, kan? Berarti penurunan ln XA terhadap T, nah, terhadap suhu sama dengan, ini kan tadi dia ada R-nya kan? Nah, R itu kan konstanta juga. Karena konstanta bisa kita keluarkan kan? Karena nggak akan bisa konstanta diturunkan. Nah, makanya kita keluarkan seper R, ya kan, sama dengan delta VAP G dibagi T, turunan ini terhadap suhu. Nah, tadi saya bilang apa? Yang ini nilainya bagaimana?
energi molar Gibbs tadi nilainya bagaimana? Konstan, Mem. Konstan. Nah, dia bukan variabel. Nah, jadi makanya kita punya seperti ini, yang kita turunkan itu adalah seperti DT, ya. Seperti DT ya, seperti DT gitu ya. Jadi makanya di sini turunan yang ini jadinya delta VAP H ya dibagi RT pangkat 2. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini berarti turunan dari si natural logaritma fraksi mol A terhadap suhu sama dengan negatif delta H penguapan dibagi RT pangkat 2. Nah, itulah tahapan kedua. Udah selesai kalian catat? Udah ya? Nah, jadi kalian sudah ngerti kan proses penurunan ini kan? Sudah, Mem. Udah ya? Udah ngerti ya? Oke. Nah, berarti kalau gitu kita mau lihat ya DLN perubahan LNXA itu. Nah, kan misalnya kalau kita punya seperti ini tadi kan, bisa nggak kita ini kita kalikan ke sini secara matematika? Bisa ya. Nah, jadi kalau DT kita pindahkan ke sisi kanan, ya, jadilah DLNXA sama dengan negatif delta VAP H dibagi RT kuadrat DT. Ya, jadi bisa. Jadi dari sini apa kemungkinan yang bisa kita kerjakan? Berarti di sini kita bisa melakukan proses integral ya. Kalau seperti ini kan bisa kita integralkan kan? Nah, ini ada T kuadrat, ada DT, berarti kita bisa integralkan. Sekarang kita tinggal cari batasnya, di mana batas bawah, di mana batas atas. Ini coba kalian catat yang ini. Udah selesai dicatat? Udah, Mem. Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, berarti kita bisa integralkan, ya kan? Integralkan, ketika kita integralkan, kita buat batasannya si LNXA itu pertama sama dengan 0. Ya. Kapan dia sama dengan 0? Ketika si T sama dengan T aposterik ini ya. Berarti titik didih amurninya. Nah, baru batas atasnya XA. Ini kan XA sama dengan 1. Nah, batas atasnya XA. Kapan XA ini? Ketika titik didihnya adalah T. Ya, jadi inilah tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu kita berusaha mencari batas bawah, batas atas dari integrasi kita. Yang mana kita integrasikan? Yang kita integrasikan adalah persamaan dari step 2. Ya, persamaan dari step 2. Oke. Nah, jadi seperti ini jadinya. Jadi integral 0 ln(xa) d ln(xa) sama dengan negatif 1/r. Ingat karena 1/r, karena r adalah konstanta, kita bisa keluarkan dari si lambang integralnya. Jadi integral dari t prime ke t, nah, delta VAP H per t kuadrat dt. Nah, delta VAP H ini tadi bagaimana? Dia konstanta, ingat ya, konstanta ya kan? Nah, jadi karena dia konstanta, kita bisa keluarkan dari integralnya, benar nggak? Benar nggak? Hah? Benar atau tidak? Bagaimana delta VAP H-nya? Bisa, Mem. Bisa kan? Bisa kita keluarkan dari si integralnya. Oke. Nah, karena kita bisa keluarkan dari integralnya, kita tinggal mengintegralkan dt per t pangkat 2. Nah, jadi integral dt per t pangkat 2 apa hasilnya? Integral dari dt per t kuadrat. Apa hasilnya?
Apa hasilnya integral dari dt per t kuadrat? Kita udah belajar matematika kimia kan? Di matematika kimia integral dt dibagi t pangkat 2 itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Hah? Kok nggak ada yang jawab? Sama dengan apa? Hah? Gimana ini? Kalian udah hampir semester akhir. Masa nggak tahu integral dt per t pangkat 2? Apa integral dt per t pangkat 2? Kalau kita ubah integral dt per t pangkat 2, misalnya kita sederhanakan, bisa jadi apa? Sama dengan integral apa? Integral t pangkat negatif berapa? Aduh, kacau kali kita ini ya. Kalian nggak tahu integral dt per t pangkat 2? Kalau saya ubahlah variabelnya. Integral dx per x pangkat 2 berapa? Apa hasilnya? Bagaimana kita menentukan integral? Kalau misalnya saya buat integral x kuadrat dx, nah bagaimana hasilnya? Nggak tahu kalian integral? Diturunkan dulu ya, Mem. Nggak diturunkan lah, beda integral sama diturunkan. Bagaimana kalau inilah integral x dx? Nah, integral x dx itu sama dengan berapa? 1/2 x pangkat 2 ya, Mem. 1/2 x pangkat 2 tambah c ya, karena dia tidak ada batasnya. Jadi kalau saya bilang integral dx per x pangkat 2, kalau kalian modifikasikan berarti integral x pangkat berapa? -1, Mem. Integral x pangkat negatif 2 dx, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya apa jadinya? Hasilnya apa jadinya? Jadi kalau integral x pangkat negatif 2 dx itu sama dengan integral berapa? Integral berapa jadinya? Min x pangkat -1 tambah c ya, Mem? Ya, min x pangkat negatif 1. Atau bisa nggak kita buat jadinya minus 1/x? Boleh nggak? Boleh, Mem. Minus 1/x. Nah, jadi kalian jangan dilupakan integralnya ya. Kok pada apa nggak tahu menjawab kalian atau nggak mau menjawab tadi? Hah? Jadi jangan dilupakan ya, jangan coba berlatih terus-menerus, berlatih. Matematika ini memang nggak bisa, udah lulus matematika kimia, udah kalian lupakan gitu, nggak bisa. Semester lalu, berapa? Setahun yang lalu kalian belajar matematika kimia, bukan? Ya kan? Iya, Mem. Jadi jangan dilupakan ya. Nah, berarti jadinya yang kita dapat itu adalah ln1 dikurang XA, nah sama dengan delta fab H dibagi R dikali 1/T dikurang 1/T prime.
Ya, jadi seperti dia kan. Nah, kita mengintegrasikan 1/T pangkat 2. Nah, jadi makanya di sini seperti. Nah, ini saya salah ketik ya. Bentar. Nanti kalian bingung. Bentar ya. Saya salah ketik ini. Nanti kalian bingung kok ada. Oke. Nah, ini juga jadinya. Oke. Ya. Nah, udah dicatat ini? Udah? Belum, Udah Mem. dicatat? Belum? Oke, silakan dicatat dulu. Nah, coba diperhatikan bagus-bagus. Nanti kalau saya tanya integral dx per x pangkat 5, bisa nggak kalian jawab? Integral dx per x pangkat 5. Tinggal kalian ubah jadi integral x pangkat negatif 5 dx. Ya, jadi jangan dibuat takut kalian karena ada pecahannya gini. Kan bisa si T ini jadi T pangkat negatif 2. Nah, begitu T pangkat negatif 2 dt, kalian langsung tahu cara perhitungannya. Bener nggak? Langsung tahu kan? Ya, Mem. Nah, ya. Oke. Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, ini kita belum tahu ini larutannya seperti apa. Nah, sekarang kita mau mengasumsikan kalau dia larutan encer. Nah, jadi kita mau menurunkan ekspresi kalau larutannya encer. Berarti kalau larutannya encer, fraksi mol B-nya itu lebih kecil jauh daripada 1. Ya kan? Nah, karena itu ln 1 dikurang X ini, ya kan, dia mendekati nilai X. Ya, mendekati negatif X. Nah, jadi bisa kita hitung, berarti fraksi mol B ini, ya kan, delta VAP H dibagi R dikali 1/T star ini dikurang seperti, ya kan, beda dengan ini tadi kan. Ini tadi dia kan ln 1 dikurang XA, ya kan? Berarti dia ada negatifnya, ya kan? Tapi begitu kita buat ln 1 dikurang XB, XB-nya tadi apa? Zat terlarutnya, ya kan? A-nya adalah pelarut. Nah, jadi kalau yang kita lihat itu dari sisi zat terlarutnya, nah, ini nggak ada negatifnya. Dia jadi positif. Ya kan? Nah, jadi di sini makanya di sini positif delta H-VAP 1/T dikurang T star. Nah, jadi makanya di sini fraksi mol B-nya itu, ya kan, sama dengan delta VAP H dibagi R dikali 1/T star dikurang seperti. Nah, ini adalah perkiraan untuk larutan encer, ya kan? Larutan encer. Selesai yang ini kalian catat? Selesai? Belum? Selesai, Mem. Selesai. Oke. Nah, jadi berarti di sini kita bisa simpulkan ya, peningkatan titik didihnya itu sebenarnya kecil kalau dia encer, ya kan? Berarti T-nya itu hampir seperti T star ini nilainya. Jadi mendekati nilainya. Nah, karena itu
XB, ya kan, delta VAB H bagi R, dikali seper T star dikurang seper T ini, kita bisa simpulkan ini seper T star dikurang seper T ini ada pada dasarnya adalah delta TB dibagi T pangkat 2. Jadi si T minus T star itulah perubahan titik didihnya. Nah, jadi ada peningkatan titik didihnya ya. Nah, jadi di sini berarti fraksi mol dari zat terlarutnya sama dengan entalpi vaporization dibagi R dikali 1 per T star dikurang seper T. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau ubah modifikasi secara matematik ya kan, seperti ini. Nah, kan harus kita samakan penyebutnya kan. Nah, seperti misalnya kita mau mengurangkan misalnya 1/2 dikurang 1/3. Bagaimana kalian melakukan 1/2 dikurang 1/3? Kan kalian bisa buat 3 dikurang 2 dibagi 3 dikali 2. Ya kan? Benar nggak? Nah, sama juga seperti ini kan. Seperti star dikurang seperti, ya kita buat aja berarti T dikurang si T star dibagi T dikali T star. Nah, ternyata karena titik didihnya ini sebenarnya nggak terlalu banyak, berarti T dikurang T star itulah perubahan titik didihnya. Jadi perubahan titik didih dibagi T pangkat 2. Nah, karena dia si T ini sama nilainya, hampir sama, nggak sama, tapi hampir sama. Jadi bisa kita asumsikan si T ini sama dengan T star. Jadi T delta TB dibagi T pangkat 2. Ya. Nah, berarti kalau misalnya delta TB T dikurang T star, ya kan? Nah, itu adalah delta TB, si persamaan yang ini tadi, ya kan? Bisa kita modifikasi lagi. Nah, modifikasinya berarti fraksi mol B sama dengan entalpi vaporization dibagi R dikali delta TB dibagi T pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa lihat fraksi mol itu berbanding lurus dengan kenaikan titik didih. Ya, jadi kenaikan titik didih dan fraksi mol proporsional satu sama lain. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ini lebih rumit ya. Memang semakin rumit. Kita semakin ke sini nanti pelajarannya tidak semakin mudah ya. Semakin rumit. Tapi makanya kalian harus banyak baca textbook ya untuk berlatih gitu ya. Selesai ini? Oke. Nah, sekarang tahapan yang akhir. Tahapan yang akhir ini kita mau bagaimana kaitannya dia kenaikan titik didih dengan fraksi mol gitu ya. Jadi kita mau melihat zat terlarut itu pada fraksi mol ini, fraksi mol XB ya kan. Bagaimana pengaruhnya ke kenaikan titik didih normal. Nah, kita kan tahu tadi si T dikurang T star itu delta TB kan. Nah, berarti delta TB itu adalah K dikali fraksi mol B. Dan ini nanti kalian bingung kalau saya apa ini. Ini harus di-delete. Ya. Oke. Jadi delta TB itu sama dengan K dikali fraksi mol B. Nah, inilah persamaan 2. Tadi persamaan 1 kan ada yang dari di awal tadi di slide awal. Nah, berarti jadi K itu ya kan sama dengan RT pangkat 2 dibagi delta VAB H. Nah, jadi kalau kita modifikasi lagi ini kan berarti delta TB itu ya kan sama dengan K dikali XB ya tadi kan K dikali XB. Nah, berarti si K-nya itu adalah si
RT kuadrat, ya kan? RT kuadrat dibagi delta Vap entalpi H. Jadi makanya kita dapatlah nilai K-nya seperti ini, gitu ya. Nah, inilah dia persamaan 2. Jadi kenaikan titik didih itu, ya kan, proporsional dengan fraksi mol, proporsional juga dengan konstanta. Nah, konstantanya apa aja? Konstantanya adalah RT pangkat 2 dibagi entalpi. Ya. Nah, entalpi kan tadi saya bilang juga dia adalah konstanta. Ya, konstanta juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang benar bahwa si sifat koligatif itu, ya, dia lebih bergantung kepada jumlah dari partikelnya. Nah, karena di sini kan dia proporsional dengan apa? Fraksi mol. Fraksi mol itu kan menyatakan berapa jumlah mol dalam larutan tersebut, ya kan? Berapa jumlah partikel dalam larutan tersebut. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat bahwa si kenaikan titik didih ini tidak bergantung kepada jenis senyawanya, tapi dia lebih bergantung kepada jumlah dari partikelnya. Makanya dia disebut sifat koligatif atau kolektif, ya. Nah, inilah persamaan 2 tadi dari tahapan 5, ya. Nah, jadi di sini persamaan 2 tidak mengacu pada identitas zat terlarut, hanya fraksi mol. Nah, jadi nilai kenaikan titik didih ini sifat koligatif. Nah, sementara kenapa ada yang perubahan besar terjadi? Nah, perubahan besar terjadi itu lebih karena delta T-nya memang berbeda jauh gitu ya. Nah, karena delta T itu bergantung pada sifat-sifat pelarut. Jadi kalau ada perubahan besar terjadi itu karena delta T-nya, bukan karena sifat koligatifnya gitu ya. Oke. Sekarang ada masuk aturan Troughton, bukan Tronton, Troughton. Nah, Troughton itu bilang, dari tadi saya sudah sebutkan, entalpi H dibagi T itu adalah konstanta. Ya, konstanta. Nah, jadi makanya delta T itu sebenarnya tidak bergantung kepada entalpi. Jadi nilai delta T itu tidak bergantung dengan nilai entalpinya. Nah, ini menurut aturan Troughton. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita dapat persamaan 3 ini. Berarti delta TB sama dengan KB dikali B. Nah, B ini adalah apa ini? Molalitas. Nah, jadi perubahan titik didih ini berbanding lurus dengan molalitasnya dan konstantanya. Jadi KB ini adalah konstanta titik didih si pelarutnya. Oke. Nah, ini ada sebagian representasi data dari KF dan KB untuk empat senyawa ya. Ada benzen, ada kampor, ada fenol dan ada air. KF-nya ini untuk benzen dia 5,12. Nah, sementara untuk kamfor itu adalah 40. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini si kamfor ini dia nggak ada KB-nya. Ya. Kenapa menurut kalian nggak ada KB-nya? Kampor. Kampor itu apa? Coba lihat di Google. Apa itu kampor? Kampor itu apa? Ada yang tahu apa kampor? Apa itu kampor? Apa kampor?
kalau misalnya kalian nggak mau bau apek lemari kalian, kalian masukkan apa di lemari? Barus. Kapur barus, ma'am. Barus, ya kan? Nah, kampor itu adalah kapur barus, ya. Nah, kenapa menurut kalian nggak ada dia KB-nya? KB tadi apa? Titik didih. Nah, berarti nggak ada dia. Dia nggak bisa berubah dari larutan ke, jadi tidak ada dia memang fase larutannya gitu ya. Sementara kalau dia dari padat ke uap ada, ya kan? Makanya kan kalau si apa itu kan lama-lama dia awalnya besar, ya kan? Kalau kalian biarkan di udara terbuka, akhirnya nggak ada lagi padatannya itu, benar nggak? Nah, dia jadi bukan dari larutan ke uap, nah, dari padatan ke uap, makanya di sini nggak ada KB-nya. Nah, tapi kalau untuk fenol, air, benzen, nah ini ada dia konstanta titik beku dan titik didihnya. Oke, nah saya rasa sampai di sini dulu. Ya, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, minggu depan kita lanjutkan dengan kenaikan penurunan titik beku dan tekanan osmotis, ya. Oke.